Halo, selamat datang kembali di channel Ryuzi. Seperti biasa, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa It's Over Queen Surprise Husband is Actually Invisible. Tapi sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar Mimin semangat membuat videonya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita akan lanjut ke inti videonya. Di episode sebelumnya, kita diperlihatkan Liangso diserang oleh sebuah aura dan perlahan Liangso mulai hilang dan akhirnya lenyap seketika. Dan di saat itu juga Linger meminta ampun kepada Kyotian bahwa Linger melakukan hal yang salah dan memintanya untuk tidak membunuhnya. Dan Kyotian pun menghancurkan formasi sangkar roh dengan mudah menggunakan tangan kosong. Kyotian menyuruh Linger tetap diam. Sedangkan Kyotian akan menghancurkan mayatnya dan melenyapkan jejaknya, dan Kyotian pun pergi. Linger melihat sebuah gunung yang melayang akibat terpotong. Linger menduga bahwa itu pasti bukan perbuatan Kyotian. Dan Linger pun ingat bahwa Kyotian pergi untuk menghapus mayat dan jejak para penjahat. Linger pun melihat Kyotian yang sedang mengangkat gunung. Linger menduga bahwa Kyotian berada di tahap sign tahap ke-10. Kyotian menjatuhkan gunung tersebut di depan pintu goa agar jejak tindakan Kyotian menghilang. Linger pun kaget dengan tindakan Kyotian. Kyotian menyuruh Linger untuk merahasiakan tindakan Kyotian dengan mengatakan bahwa Lingerlah yang telah menyelamatkan Kyotian. Linger pun sempat menolak perintah Kyotian, dan Kyotian pun mengatakan, "Bukankah ibumu memberitahu untuk mendengarkan baik-baik apa yang orang dewasa katakan?" Linger pun ketakutan dengan ucapan Kyotian tersebut. Di saat Kyotian dan Linger mau pergi, bawahan Linger datang dan menanyakan kabar Linger dan para penjahat yang menculik Kyotian. Bawahan Linger menanyakan siapa yang telah membunuh penjahat tersebut. Linger menjawab bahwa dirinya lah yang telah membunuhnya. Kyotian berniat pergi ke tempat sebelumnya untuk memakan barbecue. Dan nama dari salah satu bawahan Linger bernama Liu Yan. Liu Yan memberitahu kepada Kyotian mungkin masih ada pencuri di gunung ini. Liu Yan pun khawatir dengan keadaan Kyotian. Kyotian pun memberitahu bahwa semua pencuri telah dibunuh oleh gadis kecil. Dan salah satu bawahan Linger khawatir pada Kyotian sebab Kyotian memanggil Linger dengan sebutan gadis kecil. Karena Linger itu sangat membenci kejahatan, bawahan Linger khawatir Linger akan memukuli Kyotian sampai mati. Dan bawahan Linger akan berusaha untuk menghentikan tindakan Linger terhadap Kyotian. Dan bawahan Linger kaget karena Linger tidak melakukan apa-apa terhadap Kyotian. Linger menyuruh bawahannya yang sedang bengong untuk segera pergi bersamanya. Dan bawahan Linger pun heran kapan Linger punya temperatur yang baik. Kyotian menanyakan apakah Linger mempunyai pisau. Linger pun langsung memberikan pisaunya kepada Kyotian. Para bawahan Linger pada terkejut atas sifat Linger kepada Kyotian. Para bawahan Linger pun bingung dengan sifat Linger. Kyotian menanyakan kepada Linger apakah Linger tahu asal-usul dari kelompok yang baru saja menculik Kyotian. Linger menjawab bahwa Liangso dulunya adalah pemimpin bandit dari desa Yanlang. Linger bertemu Liangso saat ujian yang ditetapkan oleh ibu Linger saat upacara kedewasaan. Orang yang seharusnya dipenggal di depan umum setahun yang lalu tidak menyangka menjadi pembunuh gedung awan darah. Kyotian menanyakan berapa umur Linger dan Linger menjawab 16 tahun. Kyotian mau mengkritik ibu Linger yang sudah membiarkan Linger untuk melakukan pembunuhan di usia yang masih 16 tahun. Bawahan Linger sedang mencemaskan keadaan saat ini. Para penjahat telah gagal dalam misi penculikan Kyotian, dan para penjahat pasti akan mengirim banyak penjahat untuk melanjutkan misi tersebut. Kyotian yang mendengar percakapan mereka pun langsung kaget dan Liu Yan memberi saran kepada Kyotian untuk pergi ke istana karena di istana terdapat formasi yang sangat kuat yang membuat gedung awan darah tidak berani asal serang.
Qiutian menyetujui saran dari Lu Yan untuk tinggal di istana. Bawan Linger mengira bahwa Qiutian takut dengan kematian, sedangkan Linger heran seberapa malas Qiutian untuk melakukan sebuah tindakan. Qiutian dan Linger pun langsung pergi. Bawan Linger sedang membahas gedung awan darah yang sudah terlalu berlebihan, yang bisa saja membahayakan banyak orang dan membuat si Royan menderita. Qiutian pun bisa mendengar perkataan dari Bawan Linger dengan jarak yang jauh. Qiutian yang baru saja mendengar perkataan Bawan Linger langsung bertanya kepada Linger apa maksud dari gedung awan darah yang membawa bencana bagi orang-orang dan si Royan. Linger menjawab bahwa gedung awan darah itu melakukan hal-hal kotor dan tidak bermoral. Jika misi ini gagal, mereka dapat membantai rakyat biasa dan memaksa pemerintah dinasti Yan Agung untuk memberikan biaya perlindungan. Biaya perlindungan apa artinya? Tanya Qiutian. Para pembunuh dari gedung awan darah membantai orang-orang untuk memaksa pengadilan untuk tunduk. Dan pengadilan hanya bisa tunduk untuk membayar biaya perlindungan agar orang-orang bisa terhindar dari gedung awan darah. Dan jika misi ini gagal, gedung awan darah akan mencoba untuk terus menyerangmu. Dan jika gagal, mereka akan membantai orang-orang yang tidak bersalah, jawab Linger. Qiutian marah akan kelakuan gedung awan darah yang membantai orang yang tidak bersalah sesuka hatinya. Qiutian berpikir jika Qiutian tidak mengambil tindakan, orang-orang akan dibantai, perang pecah, dan semua itu disebabkan oleh dirinya. Dan si Royan pasti akan menceraikan Qiutian. Karena Qiutian tidak mau hidup nyaman dan santainya menghilang, Qiutian pun berniat untuk membunuh semua orang gedung awan darah. Linger menanyakan kepada Qiutian, apakah Qiutian akan membalas dendam kepada gedung awan darah? Balas dendam apa? Pemikiranmu salah. Ini untuk menghilangkan bahaya bagi rakyat dan menegakkan keadilan, jawab Qiutian. Linger memberitahu kepada Qiutian bahwa gedung awan darah berada di dinasti Yan Agung, tapi Linger dan pasukannya tidak tahu di mana mereka berada. Qiutian pun sudah menemukan mereka dengan mudahnya. Qiutian melihat sekeliling apakah ada orang lain. Ketika aman, Qiutian meloncat sambil membawa Linger dan terbang. Linger berpikir bahwa Qiutian terbang menggunakan kekuatan fisiknya yang sangat kuat, bukan menggunakan energi spiritual. Karena kecepatan terbang Qiutian terlalu cepat untuk Linger, Wang Cai memberi peringatan kepada Qiutian supaya memperlambat kecepatan terbangnya. Qiutian pun akhirnya sampai di gedung awan darah. Qiutian mengepalkan tinjunya dan memukul penghalang hingga pecah dan gedung awan darah pun terlihat. Qiutian langsung mendarat di gedung awan darah. Linger menanyakan kepada Qiutian, apa yang kita lakukan selanjutnya? Apakah kita menyelinap masuk? Menyelinap masuk, jawab Qiutian. Dan Qiutian pun langsung melompat dan menerobos masuk. Linger pun kaget kalau orang-orang gedung awan darah yang paling lemah berada di breaking space. Wajah yang tidak dikenal sangat jarang. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini di gedung awan darah yang agung ini? Ucap dari wanita gedung awan darah. Dan boom, dalam seketika wanita tersebut langsung musnah seketika. Linger pun mengerti dari ucapan Qiutian, orang kuat buat apa menyelinap diam-diam jika kamu memiliki kekuatan untuk melakukan hal tersebut. Dan para anggota gedung awan darah yang lain keluar untuk membunuh Qiutian. Linger pun terkejut bahwa di antara mereka merupakan top pembunuh. Wang Cai memberitahu kepada Qiutian bahwa mereka di ranah awak kening. Top pembunuh berniat menghadapi Qiutian sendirian dan meminta para bawahannya supaya tidak membunuh Qiutian karena nilai guna Qiutian berguna bagi mereka dan mereka akan menangkap Linger untuk bersenang-senang. Dan saat waktunya tiba, mereka akan mengirim kepala Linger ke front utara supaya Jenderal Zhong menjadi gila. Linger pun marah akan hal tersebut. Top pembunuh bersiap untuk melancarkan serangannya untuk melihat seberapa kuat Qiutian. Dan Qiutian hanya menatapnya dengan tatapan yang tajam, dan dia pun tidak bisa bergerak. Si top pembunuh kesakitan dan meminta kepada Qiutian untuk mengampuninya.
Qiotian pun tidak bisa mengampuni perbuatan dari gedung awan darah yang telah mengganggu hidup damainya. Dan Qiotian mengepalkan tangannya dan meninjunya hingga membuat temboknya berlubang. Dan beruntung dua anak buahnya tidak terkena serangan dari Qiotian yang membuat mereka selamat, meskipun yang satu harus kehilangan satu tangannya. Ling'er menanyakan kepada Qiotian apakah Qiotian masih akan pergi ke markas gedung awan darah. Qiotian menjawab, mungkin markas gedung awan darah akan mengincar dinasti Yan Agung. Karena gedung awan darah akan mengincar dinasti Yan Agung, maka mereka harus disingkirkan segera mungkin. Qiotian meninju sebuah dinding dan ternyata di dalamnya terdapat tumpukan emas. Qiotian meminta kepada Wang Cai untuk menyimpan semua emasnya untuk dirinya. Qiotian menghancurkan sebuah kristal dan memberikannya kepada Ling'er. Dan ternyata kristal tersebut adalah jimat penjaga gunung yang merupakan jimat pertahanan tingkat 7. Karena Qiotian sudah menemukan lokasi dari markas gedung awan darah, dia pun harus bergegas agar Qiotian tidak telat untuk makan malam. Karena Qiotian khawatir kecepatan terbangnya meningkat, Qiotian takut tubuh Ling'er tidak mampu menahannya. Dan itulah sebabnya Qiotian memberikan jimat penjaga gunung kepada Ling'er. Qiotian langsung menggendong Ling'er dan terbang dengan kecepatan tinggi. Ling'er berpikir bahwa kecepatan Qiotian sangat cepat sehingga membuat jimat di peringkat 7 pun tidak mampu menahannya. Qiotian akhirnya sampai di markas gedung awan darah. Setelah Qiotian sampai, dia pun langsung dikepung oleh orang-orang gedung awan darah. Dan dua pembunuh top ikut mengepung Qiotian dan Ling'er. Sosok misterius yang berada di atas atap mengatakan, siapa pengunjung yang tiba-tiba itu? Tapi aku benar-benar tidak menyangka bahwa itu adalah pangeran dari dinasti Yan Agung dan putri Zhong Lizuang. Dan sosok tersebut merupakan owner atau pemilik gedung awan darah tersebut yang bernama Yun Zunlai. Dan dia merupakan raja pembunuh di wilayah Gurun Selatan. Qiotian menanyakan kepada Yun Zunlai apakah kalian gedung awan darah sangat peduli dengan dinasti Yan Agung. Yun Zunlai menjawab, aku sangat tertarik dengan dinasti Yan Agung, tapi raja ini lebih tertarik kepadamu sekarang. Yun Zunlai memberitakan bawahannya untuk menjatuhkan Qiotian dan jangan sampai melukainya. Dan salah satu top pembunuh melarang mereka untuk menjatuhkan Qiotian. Sebagai gantinya, dialah yang akan melakukannya dulu, agar dia bisa bersenang-senang dengan Qiotian. Ling'er memberitahu Qiotian bahwa orang tersebut merupakan wakil owner dari gedung awan darah yang bernama Huang Gang. Qiotian mengetahui bahwa orang yang berada di lantai bawah lebih banyak daripada lantai atas. Saat Qiotian melakukan serangan nanti, Qiotian tidak akan membiarkan mereka untuk lari, agar tidak menyebarkan berita. Huang Gang memberi pujian kepada Qiotian yang berani menghadapinya dengan berani. Huang Gang meminta izin kepada owner untuk bermain dengan Qiotian. Apabila Qiotian terluka parah, biaya penyembuhan akan dipotong dari hadiah Huang Gang. Owner meminta kepada Huang Gang untuk berhati-hati agar tidak membunuh Qiotian. Di saat Huang Gang mengejek Qiotian, Qiotian menyuruh Huang Gang untuk memukul kepala Qiotian. Dan Qiotian menantang Huang Gang apakah berani memukul kepala Qiotian. Huang Gang yang bercampur dengan emosi langsung memukul Qiotian. Dan Qiotian menahan pukulan Huang Gang hanya dengan menggunakan jari telunjuk. Huang Gang pun langsung melancarkan serangan yang kedua. Dan lagi Qiotian menahannya hanya dengan jari telunjuknya. Huang Gang melancarkan serangan yang ketiga dengan kekuatan penuhnya. Dan Qiotian hanya mengeluarkan auranya sambil berdiri tegak dan Huang Gang terpental hingga hampir mati dan kehilangan semua kultivasinya hingga menjadi orang biasa. Mungkin pembahasan kali ini cukup di sini dulu dan sampai nanti di next video.